Jakarta itu langsung naik 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 naik, naik. Itu penggemarnya dan bukan luar biasa, luar biasa. Ketika saya masuk ke One Pride, pikiran saya gimana biar mereka perutnya nggak kosong. Bagaimana mereka bisa makan sehari-hari. Bagaimana anak-anak saya bisa sekolah seperti anak-anak yang lainnya. Nah itu dalam pikiran saya ketika saya masuk One Pride. Semua demi keluarga. Saya memikirkan keluarga. Waktu pas pergi ke apa sih audisi ya, audisinya sih saya nggak tahu, cuma dia bilang mau kerja gitu kan. Terus dia pergi bilang mau pamitnya cuma mau kerja, entah kerja di mana kan waktu itu memang belum punya pekerjaan tetap ya. Ya mungkin apa ya, di samping hobinya dia memang dianya juga di situ ya karena memang kebutuhan ekonominya ya dia mau nggak mau di situ gitu kan, karena dia kan cuma lulusan SMP ya. Waktu lahiran anak yang kembar ini aja kondisinya kan memang proteinnya tinggi, jadi harus masuk ICU 3 hari. Keluar dari ICU 1 hari saya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah nggak, pokoknya udah nggak bisa bangun, nggak bisa nafas. Akhirnya mau nggak mau bayi itu dikeluarin usia 8 bulan. Jadi posisinya cuma saya yang kerja, bolak-balik Jakarta, dan sebagai istri saya tuh jadi merasa kurang menghargai suami gitu kan, karena dia tuh benar-benar nol. Yang mau lahiran aja kita sampai yang nggak punya uang. Jadi dari pihak rumah kita, Wardi kan bilang sama pihak rumah sakit kita nggak ada biaya untuk ini. Waktu itu kan kita ngajuin keringanan dari pihak rumah sakit. Bapak punya barang berharga apa yang bisa dijaminkan di sini? Akhirnya cuma kita punya satu-satunya motor disimpan di sana, dan itu bayar rumah sakit pun dicicil. Sebulan kadang 300.000, 500.000. Gimana kita adanya, dan pihak rumah sakit pun nggak yang harus sekian harus dibayar. Sekitanya mampunya kita aja, sampai akhirnya dia pun yang harus ikut One Pride itu kan, audisi One Pride, karena ya kebentur itu. Sedangkan anak dibawa pulang ke rumah aja dia masih suka berhenti napas, kayak 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 mayat aja, tiba-tiba lagi lagi normal, tiba-tiba langsung kayak orang meninggal gitu. Itu tuh kita harus lari ke rumah sakit, dan itu kejadian seperti itu 3 bulan. Karena yang selama ini saya perjuangkan adalah mereka gitu. Anak, istri. Apalagi istri namanya Karwo, si Karim Nyawo kalau kata orang Jawa bilang. Ya sangat berarti banget buat saya. Nggak ada dia saya bukan siapa-siapa gitu. Karena ya selama ini istri saya itu yang mendukung banget saya. Dia menerima segala kekurangan saya, baik saya memulai dari bawah ketika saya kemana-mana naik sepeda, terus saya jadi kuli bangunan, tukang gali tanah. Dia terima apa adanya saya gitu. Ya saya sangat sangat bangga, sangat senang, sangat beruntung bisa mendapatkan pasangan hidup seperti istri saya. Jadi ketika dia mengalami kesulitan atau kesusahan lagi sakit, ya saya merasa kepukul sekali. Jadi saya ngerasa nggak peduli yang lain, ini nomor satu itu. Saya berpikir bahwa kesehatan, keselamatan dan nomor satu. Masalah menang kalah, saya bisa mengulang lagi. Saya bisa bertanding lagi, saya bisa bangkit lagi. Tapi kalau kehilangan dia, saya mau ngomong apa?
Seumur-umur memang saya belum pernah nonton langsung pertandingan dia. Pertama memang saya nggak berani, terus dan nggak ngerti gitu kan. Pas waktu itu tanding sama siapa ya, yang dia menang itu Sutrisno apa siapa. Saya datang ke sana tapi tanpa dia tahu gitu. Saya datang ke sana sama temen, dari situ saya baru tahu, oh seperti ini suami saya bekerja sampai seperti ini gitu kan. Dari situ langsung rasanya gimana ya. Yang ketiga nih, kita nggak tahu nih, apakah kita mengharapkan sulap lagi atau memang dominasi dari awal atau apa, kita nggak tahu. Tapi ini hanya akan bisa dijawab oleh Suwardi. Dan kita jadwalkan pada saat itu di pertahanan sabuknya yang ketiga adalah melawan Rama Supandi, Hellboy, si bocah dari neraka. Saya menantikan pertandingan itu karena sempat tertunda dan digantikan oleh Jeremy Siregar, dan pada akhirnya kami bertemu di FN 36. Waktu itu kebetulan sayanya lagi sakit. Jadi pas dia mau tanding itu, dari mulai TC pun dia sudah yang beda. Saya membandingkan sama pertandingan sebelumnya, kalau dia mau tanding itu kan TC dulu selama 3 bulan. Pas 1 bulan menjelang pertandingan itu, di TC-nya itu dia tuh kayaknya kurang semangat, kurang gimana gitu kan. Kok kan sempat ditanya, kok kamu beda sih sama TC-TC sebelumnya, ada apa? Kayaknya di sininya tuh ada dipikirin gitu, tapi ditanya nggak ngomong. Dan pada waktu itu berbarengan saya dengan sakit. Waktu itu sakit, dia mau berangkat. Biasanya pergi itu kan dia pagi, dari sini pagi sampai sore. Kamu nggak berangkat? Ya udah berangkat aja, nggak usah khawatir, saya baik-baik aja gitu kan. Nggak, dia bilang gitu kan, ntar aja gitu. Sampai akhirnya kan, udah berangkat aja nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia yakin ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, cuma sakit begini aja nggak apa-apa, orang masih bisa ngomong kok gitu kan. Nggak usah dipikirin, orang saya di rumah kok, kalaupun kenapa-napa juga banyak orang di rumah gitu kan. Mungkin dia kepikiran dari situ juga, sayanya sakit gitu kan. Nggak ngerti juga lah. Dia kan orangnya sebetulnya melo. Iya, kalau diomongin itu diem aja gini. Saya bilang kan udah ke dokter, nggak apa-apa. Orang udah, maksudnya udah baik-baik aja, udah bisa ngomong kok gitu kan. Tapi tetap aja perginya dengan yang nggak semangat gitu, ya sudah. Itu 2 kali lagi dia hampir melakukan sulap pada saat itu, tapi kali ini lawannya bisa sulap juga nih, dia bisa keluar dari posisi yang sulit juga. Fisik saya bagus, teknik saya bagus, persiapan saya matang. Tapi dari segi mental, dari segi fokus saya nggak ada. Saya main seperti biasa, tapi pikiran saya nggak ada di situ. Saya nggak melihat lawan saya. Ini seperti aku pengen cepet selesai, aku pengen cepet pulang gitu. Apapun hasilnya. Di ronde 1 dan 2 itu saya bermain tuh kayak cuman ngandelin muscle memory saya. Fighter ready, fight! Dan pada saat itu Suwardi melakukan kesalahan, dia membalikan punggungnya, dan Rama bisa mengambil backnya dan bisa mengunci Suwardi. Sayang sekali pada malam itu
kita nggak bisa melihat sulap dari Suwardi untuk yang ketiga kalinya. Ya malam itu reality hits really hard. Reality hits really hard. Keajaiban tidak kunjung tiba dan Suwardi harus step out karena kuncian itu. Dan ya ribuan penonton kecewa. Itu kalah, ya tentunya kan agak sedih. Tetapi kita tidak pernah mengimplementasikan kekalahan itu, kekecewaan yang berlebih tidak. Ya sudah, kalah diterima. Untuk fans-fans yang sudah mendukung gitu. Ya, saya tahu mereka sangat kecewa ketika saya melawan Rama dan saya harus kehilangan gelar ya. Dan saya yakinkan ke mereka kalau saya akan kembali, saya akan rebut kembali. Dan saya pastikan PSST akan menang. Berharap ada merebut sabuknya lagi dan sampai mendapatkan sabuk abadi. Ya, berharap semoga bisa merebut sabuknya lagi. Saya sih berharap dia menang dan berharap dia pensiun. Udah tua. Kasihan. Nggak bisa ngomong gitu juga ya. Kita mungkin di pertandingan berikutnya kali ya. Atau di perjuangan berikutnya. Harapan saya dalam pertandingan berikutnya ya siapapun lawannya nanti saya akan berusaha menang, saya akan ngerebut kembali sabuknya. Saya percaya diri. Saya percaya juga bahwa sabuk itu akan kembali lagi. Karena saya pernah mengalami yang namanya kekalahan dan saya bisa mengambilnya. Dan sekarang juga saya yakin itu pasti bisa. Ini cuma masalah waktu aja. Bisa ulangi sekali lagi? Di kelas saya, ayo kita berjuang mendapatkan ini. Ayo lawan saya. Kamu bekerja keras, saya bekerja lebih keras lagi.